paling penting dan harus dipikirkan oleh semua umat Islam itu adalah jangan terlalu fokus mengomentari toa di masjid, tapi mulai pikirkan ketika anak Anda, generasi kita nggak ada yang ke masjid itu gimana? Perlu ditakutkan itu. Itu yang perlu dikhawatirkan. Jangan-jangan besok sudah nggak ada yang azan, jangan-jangan nggak ada yang salawatan. Masanya kalau generasi kita nggak ada yang ke masjid lagi, nggak ada yang dibiasakan adzan, nggak ada yang dibiasakan tadarusan, puji-pujian, udah nggak usah dibahas, nanti toa hilang sendiri, adzan juga hilang sendiri, akhirnya saat itu kiamat datang. Ayo jujur, anak-anak Anda yang laki-laki sudah dibiasakan adzan di masjid belum? Wah, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di channelnya Ki Ageng Terangkil. Ki Ageng Terangkil sekarang ya. Hari ini kita akan ngomongin tentang toa, teman-teman. Kenapa dibuat jadi booming? Kenapa jadi viral? Mungkin akan dibahas sama Ki Ageng Terangkil. Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya di seluruh tanah air dimanapun Anda berada di NKRI ini. Semoga kalian semuanya berada dalam kondisi sehat selalu. Anak-anak Anda sehat selalu, rezeki Anda semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Baik. Mungkin dalam 5 hari ini sangat viral di media sosial, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, dan yang lain-lain mengenai kebijakan Pak Menak, Menteri Agama, yaitu Gus Yakut Khalil Qomas tentang toa. Anda tahu apa permasalahannya ada di sana? Mungkin Pak Wisnu tahu apa, Pak? Kalau menurut saya, pandangan saya, Pak Menteri Agama kemarin mengatakan membandingkan antara suara toa dan anjing menggonggong. Oh gitu. Nah, kalau menurut saya, gimana menurut Ki Ageng Terangkil? Lah gitu, makanya mari kita cermati kembali kebijakan yang telah beliau sampaikan. Poinnya itu sebenarnya adalah hanya satu hal, yaitu tentang pengaturan penggunaan toa di masjid-masjid atau di tempat ibadah. Jadi bukan hanya adzan semata. Bahkan di situ Gus Yakut sama sekali tidak menyebut kata adzan. Yang akan diatur tentang penggunaan toa itu adalah banyak sekali. Di antaranya satu, tentang volume yang boleh digunakan. Maksimal berapa? Anda udah baca belum? Wah, belum ini, belum. Nah, makanya, perlu diingatkan kembali mungkin ya. Kalau belum baca, sabar dulu, jangan berkomentar. Nanti khawatir komentar Anda salah. Jadi volume yang digunakan di masing-masing masjid itu adalah maksimal 10 desibel, 100 desibel. 100 desibel itu kira-kira kalau didengarkan di telinga ya masih nyaman, tidak terkesan seperti orang yang berteriak-teriak. Itu dalam rangka apa? Mengingat banyak sekali masjid terutama di perkotaannya yang jaraknya sangat berdekatan. Ada yang tiap 200 meter ada masjid musola, ada yang bahkan kurang dari 200 meter ada masjid musola. Nah, kalau masing-masing masjid musola ini menggunakan toa dengan suara keras, bahkan ada kesan saling bersaing banter-banteran, ini yang terjadi sudah bukan siar lagi, tapi suara yang tidak enak didengar, apalagi yang suaranya itu cempreng-cempreng kayak serap penak-penak dirungokke. Maka betul sekali ini harus diatur. Tapi sebenarnya perlu Anda tahu yang suara di masjid itu bukan hanya adzan saja. Mungkin Pak Wisnu pernah dengar apa aja ini? Pengumuman. Ada yang meninggal. Itu sama aja pengumuman kan? Oh iya, iya sama. Apalagi ya? Apa namanya? Woro-woro. Ya, sama aja pengumuman bahasa Jawa itu. Nah, saya beritahu ya. Penggunaan toa di masjid itu yang sering terjadi, bahkan setiap hari banyak sekali, maka betul sekali harus diatur maksimal 10 menit sebelum adzan atau 10 menit sesudah adzan itu bagus banget. Jangan sampai terjadi subuhnya jam 2:30, nanti jam 2:30 udah dinyalakan. Ini tidak mengajak orang untuk beribadah, ini malah menimbulkan hal yang tidak baik. Kecuali secara rata-rata keimanan orang Indonesia itu luar biasa bagus, mau di style apapun ini no problem, tapi kan kenyataannya nggak demikian. Nah, suara di masjid itu ada banyak, 1 adzan, 2 tadarus, 3 tahlilan,
4. Yasinan, berjanjenan, solawatan, bayangkan setiap hari semuanya pakai toa. Mengapa yang disorot hanya adzan? Karena taunya ya adzan itu, padahal banyak sekali Sebutan gitu loh. lainnya ya mungkin ya. Orang-orang Banyak lain, orang sekali. awam ya. Orang lain taunya hanya adzan. Kalau adzan tuh nggak usah dipersoalkan, paling hanya beberapa menit, nggak ada 5 menit kalau adzan tuh selesai lah. Ya. Nah, mengapa harus diatur 10 menit? Karena kenyataannya banyak orang yang katakanlah puji-pujian itu ada yang 15 menit, ada yang 20 menit. Bukan salah yang puji-pujian sebenarnya. Salahnya siapa? Atau apa yang perlu dibeneri? Jamaah sudah diadani dalam waktu lama nggak datang-datang itu loh. Masa ya imamnya apa adzan dewe, komat dewe, makmum dewe, Imam ngimami dewe. dewe. Ini yang perlu diperbarui. Jadi bukan hanya suara adzan aja. Nah, kalau masalah Gus Yakut mengatakan, mencontohkan tentang gonggongan anjing, itu bukan berarti menyamakan adzan dengan gonggongan anjing. Beliau hanya menyontohkan, misalkan kita orang muslim sebagai minoritas hidup di kalangan orang-orang Kristen yang mayoritas. Kebetulan orang-orang Kristen itu memiliki anjing semuanya dan kebetulan menggonggong secara bareng-bareng, itu kan jelas tidak enak didengarkan, meskipun orang-orang Kristen sendiri katakanlah suka dengan anjing. Tapi kalau katakanlah 20 misalnya bareng-bareng kan tidak enak toh. Ya. Kalau 20 perkutut masih enak, tapi kalau anjing nggak enak. Tapi bukan hanya itu yang dicontohkan oleh Gus Yakut, apalagi Anda tahu nggak Pak Wisnu apa yang dicontohkan? Belum tahu. Saya Ya. belum sempat sampai selesai kemarin. Makanya bagi orang-orang yang belum pernah dengar, belum pernah baca, jangan komentar lah, komentarmu nanti salah. Nah, yang dicontohkan berikutnya adalah ada mobil truk. Satu truk suaranya bagus, truknya baru, deng, wah enak. Tapi ketika bareng-bareng 20 truk, 10 truk dinyatakan dalam waktu bareng-bareng, kira-kira nyaman atau bising? Nah, bising kan, makanya akhirnya dikeluarkan kebijakan seperti itu. Ini sebenarnya bukan kebijakan yang baru, saudara-saudara. Kebijakan ini pernah dikeluarkan pada tahun 1978 kalau nggak Ya, salah. itu Untuk mengatur toa. undang-undang apa PP ya? Ya, pokoknya itulah. Saya nggak ngerti rinciannya. Dan kemarin menjelang pemilu juga sempat dimunculkan lagi pengaturan tentang toa masjid. Tapi apa yang muncul menjelang pemilu sama aja, dikira toa dilarang. Kemudian muncul meme-meme banyak di masjid yang membuat meme toanya tuh sampai 20-30 ke segala arah. Bukan itu, saudara-saudara. Ayo, jadi orang yang jujur dari orang yang baik. Kalau mau komentar, baca dulu tagnya, baca dulu, dengarkan dulu pidatonya secara lengkap, baru Anda komentar. Karena komentar Anda bukan untuk Anda sendiri, tapi untuk konsumsi publik, untuk Indonesia pada umumnya. Ada satu hal yang sangat penting yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun terkait dengan toa di masjid. Menurut Anda apa, Pak Wisnu? Apa ya? Kira-kira apa sih? Yang paling penting dan harus dipikirkan oleh semua umat Islam itu adalah jangan terlalu fokus mengomentari toa di masjid, tapi mulai pikirkan ketika anak Anda, generasi kita nggak ada yang ke masjid, itu gimana? Perlu ditakutkan itu. Itu yang perlu dikhawatirkan. Jangan-jangan besok sudah nggak ada yang azan, jangan-jangan nggak ada yang salawatan. Masanya kalau generasi kita nggak ada yang ke masjid lagi, nggak ada yang dibiasakan adzan, nggak ada yang dibiasakan tadarusan, puji-pujian, udah nggak usah dibahas, nanti toa hilang sendiri, adzan juga hilang sendiri, akhirnya saat itu kiamat datang. Ayo jujur, anak-anak Anda yang laki-laki sudah dibiasakan adzan di masjid belum? Wah, banyak yang belum pasti ya. Banyak yang belum toh. Kalau ternyata banyak yang belum, udah berhenti komentar tentang pengaturan toa di masjid. Ayo pikirkan bagaimana anak Anda menjadi anak-anak yang soleh, rajin ke masjid dalam rangka untuk tadarus, dalam rangka untuk adzan. Ini yang kurang diperhatikan. Jangan fokus pada toanya, tapi anak-anaknya dibiarkan tidak pernah ke masjid. Ini kan nanti lama-lamanya toanya hilang sendiri. Ya. Mengapa toanya hilang? Betul. Lah sing adzan ora ono. Nah, Sing adzan ora ono piye toane kan ra ilang. Ayo. Ya. Ayo jujur aja. Itu sesuatu yang luar biasa yang harus kita pikirkan. Jadi seperti itu. betul. Mari kita fokus ke situ. Terus lagi ada orang yang berkomentar sangat aneh. Ini juga perlu saya luruskan demi apa? Demi Indonesia. Ada yang komentar sangat aneh terhadap Gus Yakut. Gus Yakut, kamu nggak usah ngurusi tentang toa. Dah kerja aja yang baik. Terus saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, menurut saya ya. Nah, menurut lu terserah lah. Menurut saya sebagai warga negara yang baik, saya mau tanya balik. Kalau Menteri Agama tidak boleh mengurusi peraturan tentang penggunaan toa di masjid, masa ya kita minta ke Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan? Menteri Keuangan.
atau Bu Marsudi Menteri Dalam Negeri, masa seperti itu? Aneh larangan kamu itu. Kalau kamu melarang Menteri Agama mengatur penggunaan toa di masjid, terus warga ini sebenarnya diajak pada opini yang membingungkan. Mau minta ke siapa? Ke Prabowo. Prabowo itu bagiannya untuk beli tank, bukan untuk mengatur toa di masjid, ngerti gak? Oke. Jadi ini adalah suatu keputusan yang tepat ketika Menteri Agama mengeluarkan kebijakan tentang penggunaan toa di masjid. Ini untuk siapa? Untuk kebaikan kita sebenarnya. Hanya di situ memang ada pemilihan diksi dalam memberi contoh itu yang kurang pas, yaitu mencontohkan orang Kristen sebagai minoritas, misalnya hidup di kalangan orang Kristen, kebetulan semuanya punya anjing dan anjingnya menggonggong, maka tidak enak untuk didengar. Namun ini bukan berarti Gus Yakut menyamakan adzan dengan suara anjing, bukan. Itu hanya dipercontohkan aja. Jadi seperti itu. Kebetulan aja hewan-hewan yang punya suara keras itu salah satunya ya anjing itu. Jadi seperti itu. Itu loh. Itu dulu teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya yang bisa saya komunikasikan pada pagi hari ini dengan saudara saya, YouTuber dari SMA Negeri 14. Jangan lupa subscribe juga channelnya dia. Channel saya Awis Nufajar PJOK. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe teman-teman. Di subscribe dulu, bunyikan loncengnya. Jangan lupa info-info selanjutnya silahkan komen, atau mau tanya-tanya sesuatu atau mau ingin penjelasan tentang apa, bisa komen di bawah biar di video berikutnya akan dijelaskan atau dibahas. Begitu ya teman-teman, tentang agama, mau matematika, mau olahraga, apa sih yang Pak Iksan nggak bisa? Ya ini dia Ki Ageng Terangkil, channel luar biasa, channel yang membahas tentang ilmu-ilmu bermanfaat. Terima kasih semuanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Ki Ageng Terangkil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.